Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kembali lagi kita belajar dari jarak jauh bersama saya dalam pelajaran Microsoft Excel atau dalam pelajaran aplikasi pengolahan kata, biasa dikenal juga dengan spreadsheet. Dan aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Ya, kita doakan bagi mereka yang sedang tidak sehat agar Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sangat bagus untuk kita melakukan doa. Yuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, silakan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajarnya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, setelah kita berdoa, kita ingat-ingat dulu ya pelajaran pertama. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Iya. Kemarin kita di kompetensi dasar yang pertama ya. Kompetensi dasar yang pertama. Oke, kita langsung masuk kompetensi dasar yang kedua. Pelajaran kita kali ini lebih banyak ininya, teman-teman, lebih banyak teorinya, tidak banyak praktek. Mana share screen ini dia. Ini dia. Oke. Sekarang saya presentasinya langsung di Microsoft Excel-nya ya. Ini dia. Saya presentasinya di sini saya bagi 4 ya, ada pengantar, ada data, ada sebagi 6. Ada pengantar, data, jenis data, karakter data, sumber data, dan pertemuan selanjutnya kita bahas apa. Langsung aja, apa sih pengantarnya yang saya ketik di sini? Oh iya. Pengantarnya kita kompetensi dasar pertama itu kita udah pelajari kemarin tentang menerapkan paket program pengolahan angka atau spreadsheet yang ditetapkan oleh perusahaan. Itu pertemuan 1 dan 2. Pertemuan ketiga sekarang ini tentang mengentry data. Mengentry data ini menjadi kompetensi dasar kita yang kedua. Tapi pertemuannya kita pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kan perkenalan. Pertemuan kedua kompetensi dasar yang pertama. Yang berikutnya sekarang kompetensi yang berikutnya adalah mengentry data. Oke. Tujuannya apa? Diharapkan nanti setelah kalian belajar mengentry data ini, ya, teori mengentry data ini, kalian mampu menjelaskan data itu apa sih? Terus data itu ternyata ada jenis-jenis datanya. Apa aja jenis data dari yang ada di Excel gitu ya. Kemudian karakter data itu apa sih? Nah, kalian mampu tuh menjelaskan. Kemudian sumber data apa? Langsung aja ya. Jadi data ini saya pecah jadi 3 pengertiannya. Ada yang menurut data berdasarkan Kamus Besar Indonesia, kemudian data menurut tokoh ya, kemudian ada data menurut pengolahan angka. Aduh, aja. Oke, saya percepat azan subuh dikit lagi. Oke, data menurut KBBI ini keterangan yang benar dan nyata ya. Jadi data menurut KBBI adalah keterangan yang benar dan nyata. Kemudian menurut tokoh di sini saya masukkan tokohnya adalah Kuswadi dan E. Mutiara. Menurut mereka apa nih? Ya, data adalah sekumpulan keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan yang dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, sedangkan
menurut pelajaran yang kita pelajari dalam Excel, data ini merupakan informasi, ya, baik tulisan, angka, simbol. Jadi dia lebih komplit. Ada tulisan, ada angka, ada simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan. Memungkinkan apa? Untuk di entry. Di entry itu dimasukkan, ya. Untuk di entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Dalam hal ini Microsoft Excel. Ya. Jadi saya pecah di sini data ada 3 menurut KBBI, menurut Kuswadi dan M Mutiara, ini tokoh. Kemudian menurut data aplikasi pengolah angka. Jadi kalau menurut spreadsheet ini informasi apa aja terserah. Mau tulisan, boleh angka, boleh simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di entry ke dalam aplikasi pengolah angka. Gak apa-apa ya, agak cepat ngomongnya biar nggak lama videonya. Kemudian jenis data di sini saya masukkan 6. Ada data angka, data teks, data tanggal, data waktu, data fungsi, dan data rumus. Di buku-buku pelajaran kalian kemungkinan ya, saya sebut kemungkinan, itu mungkin ada hanya 4 jenis data, hanya ada 4. Ada data angka, data teks, data tanggal, dan data waktu. Cuman penting buat saya untuk menambahkan, karena sebagian juga ada yang berpendapat data fungsi juga masuk dalam jenis data di Excel. Jadi ada tambahan, ada data fungsi dan data rumus. Langsung aja, apa yang disebut dengan data angka? Data angka ya dari tulisannya kita udah tahu. Data angka ini berarti adalah data berupa angka. Tapi dalam Excel yang disebut data angka ini adalah angka pastinya 0 sampai 9 dan bisa dihitung, bisa dijumlahkan. Contohnya angka 1 dan angka 1 dijumlahkan jadi 2. Dia bisa dihitung. Kalau angka 1, langsung aja ya kita praktekin. Contoh. Di sini misalnya nih. Oke. 1 ya ditambah 1, apakah akan menghasilkan 2? Tidak, teman-teman. 1 tambah 1 tidak menghasilkan data. Karena yang disebut menghasilkan, dia bisa dihitung itu melalui operator matematika. Operator matematika apa aja? Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan dia harus berupa simbol. Kita ganti 1 ditambah 1, apakah ini akan menghasilkan 2? Kita lihat tidak juga, teman-teman. Jadi walaupun angka tidak bisa dijumlahkan, maka ini bukan data angka. Ya. Jadi yang disebut data angka seperti ini. Cukup. Kayak gitu ya. 1, 2 sampai 9. Nah, ini disebut data angka dan bisa dihitung. Kalau kita tulis 1, ini walaupun tulisannya SATU, tetap aja dia bukan angka. Jadi dia data angka itu harus 1 sampai 9. Oke, kemudian data teks. Ini bukan huruf aja, teman-teman. Jadi data teks itu bukan huruf dari A sampai Z saja, tapi dia bisa juga ada terdiri dari simbol, bisa juga terdiri dari tanda baca. Ya, contoh. Saat ini kita sedang berada di tanggal 21 Agustus. Nah, ada huruf, ada teks di sini. Ya. Saat ini kita sedang berada di tanggal 21 Agustus. Jadi di tengah-tengahnya ada angka nih 21. Ya. Karena dia bergabung dengan deretan huruf si 21 ini, maka disebut data teks. Ya. Misalkan saat kemudian ada jarak. Jarak itu juga disebut data teks tuh, walaupun tidak terlihat ya. Saat, jarak itu spasi saat ini. Jadi antara saat dan ini
tulisannya itu tidak bersatu tapi terpisah. Berpisahnya itu karena ada jarak dengan penekanan tombol spasi di keyboard kita. Nah, spasi ini termasuk dalam data teks kayak gitu ya. Karena nanti dia dihitung. Dalam pelajaran selanjutnya kalian akan mengerti nanti kenapa. Ternyata data spasi itu yang kosong itu ini ada pengaruhnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi data teks ini bisa gabungan dari angka dan huruf, bisa gabungan dari atau bisa huruf saja, bisa juga gabungan angka dan huruf, bisa juga gabungan angka, huruf, simbol. Apa sih alamat email kamu? Misalkan SMK Perintis 1 Depok @ nah, ini kan gabungan. Mana sih? Di mana sih aktif? Oh, sorry. Nah, kayak gini. Ini kan gabungan tuh. Ada angka 1, terus ada simbol @ ya, Gmail Depok, @gmail. Nah, ini disebut data teks. Oke, kemudian ada data tanggal. Data tanggal ini punya format DD, MM, YY. Kalau di komputer saya ini kebetulan tanggal duluan. D ini mewakili date, M ini mewakili month, bulan, dan Y ini mewakili tahun, ya, year. Ada ajan subuh. Nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Atau boleh juga pakai garis miring. DD garis miring MM garis miring YY. Ya. Saya langsung contohkan misalkan 20, bisa juga sih kalian langsung ngetik 21 Agustus 2021. Kayak gini. Begitu dia enter, ya begitu di enter keluarlah. Tadi saya ngetiknya 21 Agustus. Begitu di enter, formatnya berubah menjadi 21 strip Agustus Agus strip 21. Ini penulisan 21 yang di depan ini adalah mewakili date, tanggal, 2 karakter deh. Makanya disebut DD. DD itu maksudnya 2 karakter, 2 ketuk. Kemudian Agustus ini mewakili bulan. Kok Pak bulannya nggak komplit? Ya karena kita nulisnya karena format awalnya itu defaultnya standarnya MM, mon. Tapi kalau kita nulisnya kita rubah nanti formatnya jadi MM-nya dapat MMMMM, maka nanti penulisannya menjadi komplit Agustus. Nah, seperti itu. Kemudian 21 yang belakang ini menunjukkan tahun, ya. Tahun 2021. Kok yang muncul 21-nya aja? Sekali lagi karena formatnya adalah YY, 2 ketuk saja, YY. Maka dia jadi tahun. Oke. Data tanggal, jadi yang disebut data tanggal adalah yang kamu ketik berupa tanggal dengan format DD strip MM strip YY atau DD garis miring MM garis miring YY. Nah, seperti itu. Atau bisa juga kamu di Excel yang sekarang ini, contoh yang saya gunakan ini versi 2010, bisa kamu ketik langsung 21 Agustus 2021 tanpa mengikuti format yang berlaku. Saat kalian enter ya, maka formatnya langsung menyesuaikan sama yang mereka buat. Excel ya dalam hal ini, langsung menyesuaikan dengan Excel. Tapi beda kalau saya ketik saat ini tanggal 21 Agustus 2021, maka itu bukan data tanggal lagi karena ada tulisan saat ini. Ya, jadi kalau yang disebut data tanggal yang murni tanggal DD, MM, YY. Seperti itu ya teman-teman, tidak ada yang lain.
Nah, kayak gitu. Saat ini tanggal 21 Agustus 2021. Walaupun dia ada tanggalnya tuh 21 Agustus 2021, tapi ada ketikan saat ini tanggal. Maka ini tidak lagi menjadi tanggal, tidak lagi menjadi data tanggal, tapi ini masuk dalam kategori data teks. Nah, seperti itu ya. Jadi yang disebut data tanggal langsung aja, tanggal aja utuh. Begitu juga dengan data waktu. Data waktu ini punya format penulisannya jam, menit, dan detik. Jam ini diwakili oleh HH, hour. Jadi sekali lagi kenapa harus 2 huruf HH? Berarti nanti disediakan 2 digit. Misalkan jam 14, ya. Jam 2 siang itu jam 14 misalkan. Kemudian MM, berarti ini adalah minut, ya, menit, menunjukkan menit, dan SS ini adalah detik. Oke, dan antara jam, menit, dan detik ini dipisahkan oleh tanda titik 2. Jadi kalian penulisannya seperti ini formatnya. HH, MM, SS. Kadang-kadang detiknya nggak kita masukkan, nggak masalah. Kita masukkan jam saja. Kemudian diikuti tanda titik 2, kemudian MM, menit, misalkan jam 4:45 pagi. Berarti kita nggak masukkan detiknya, maka dianggap detiknya itu adalah 0 ya, 00. Seperti itu. Kemudian ini data fungsi. Data fungsi ini adalah nanti hubungannya dengan rumus. Kalau kalian ingin memasukkan suatu perintah berupa rumus, tapi sudah disediakan oleh Excel. Contohnya ada fungsi statistik. Misalkan mencari data atau mencari nilai tertinggi. Kalian nggak perlu cari itu pelototin komputer kalian satu persatu. Ya kalau cuma ada 5 orang bisa kalian lihat siapa yang nilai tertinggi di antara kalian. Tapi kalau datanya ribuan, pusing kalian nyarinya. Siapa yang paling tinggi? Nah, ada perintah fungsi yang disediakan oleh Excel untuk memudahkan, membantu kalian untuk mencari nilai tertinggi tersebut. Perintahnya dengan perintah statistik yang namanya min. Nah, min itu artinya minimal. Tinggal kalian blok ranknya, arahkan, enter, selesai. Keluar tuh. Oh, sorry, max ya tertinggi. Maksimal. Ketemu. Nah, fungsi perintah sama dengan max ini adalah bukan kita karang-karang, tapi sudah disediakan, ditentukan oleh Excel. Untuk mencari nilai tertinggi adalah dengan menggunakan max. Begitu. Sudah disediakan oleh Excel, jadi kita tinggal pakai aja. Nah, itu disebut fungsi. Jadi rumus yang sudah disediakan oleh Excel. Itu adalah fungsi. Bisa kita lihat di sini. Di formula bar di sini ada fx. Ya. Nah, kalau kita fx di sini, macam-macam fungsi di sini muncul. Kita arahkan misalkan statistik. Statistik adakah? Engineering, statistik. Logical database. Oh, dia masuknya mungkin ke dalam kategori matematika. Ya, fungsi matematika. Mau nyari nilai absolut ada huruf M tadi ya. Mana sih? Ini pelan-pelan deh pakai anak panah. Ya banyaklah pokoknya fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Excel ya, itu disebut dengan fungsi, data fungsi. Bagaimana dengan data rumus? Data rumus adalah ini rumus yang tidak tersedia oleh Excel. Artinya kita input aja sendiri. Contohnya 2 ditambah 2. Nah, Excel nggak nyediain fungsinya tuh. Kita ketik aja langsung. Adapun ciri ya. Ciri ini data rumus itu atau data fungsi selalu diawali dengan sama dengan. Jadi baik data fungsi maupun data rumus atau nanti kita disebut dengan data formula, ini cirinya pengetikan pertamanya diawali dengan sama dengan. Contoh 2 ditambah 2. Ya.
2 tambah 2. Ini bukan data rumus, teman-teman. Ya, semuanya bukan data rumus. Ini adalah data teks, 2 tambah 2. Kenapa? Karena tidak menghasilkan 4. Kalau rumus itu, kita masukkan rumus 2 tambah 2, harusnya dia keluarnya 4. Tapi ini 2 tambah 2, keluarnya tulisan 2 ditambah 2. Ya, tampilannya seperti itu. Nah, bagaimana supaya 2 tambah 2 ini jadi rumus? Depannya harus dikasih sama dengan. Contoh. Ya, di sini harus diawali dengan sama dengan. Sama dengan ini jadi seolah-olah menyuruh Excel, berapakah 2 tambah 2? Kita nanya tuh ke Excel. Atau kita ngasih perintah ke Excel, Excel lakukan operasi 2 tambah 2, hasilnya berapa? Begitu kita enter, 4 munculnya. Ya, jadi cirinya harus diawali dengan tanda sama dengan. Seperti itu. Begitu juga dengan fungsi. Diawali dengan tanda sama dengan. Oke, itu jenis data ya. Kemudian kita lanjut ke karakter data. Karakter data ini ada karakter huruf, karakter angka, karakter tanda baca, karakter khusus. Nah, ini karakter huruf itu mulai dari A kecil sampai Z besar, atau dari A besar sampai Z besar. Jadi murni huruf ya, itu karakter huruf. Kemudian juga ada karakter angka, ini dari 0 sampai 9, sama murni angka 0 sampai 9. Ya, kemudian karakter tanda baca, ada titik, titik koma, titik 2, ada kurang di sini. Komanya belum ada. Jadi ada titik, ada koma, ada titik koma, ada titik 2. Contohnya tadi di jam ya, di data waktu TD, MM, SS antara HH, MM, SS antara jam dengan menit dipisahkan oleh tanda titik 2. Nah, itu disebut karakternya, karakter tanda baca. Kemudian ada karakter khusus, contohnya saat kalian menulis email, kalian akan temui tanda ekeong ya gitu tuh. Sebelum tulisan dan sebagainya ada tanda biasa dipakai untuk email. Itu disebut karakter khusus. Oke, itu karakter data. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi sumber data di Excel ada 2. Yang pertama adalah data mentah dan yang kedua adalah data hasil pengolahan. Ada yang disebut dengan data formula. Ya, yang disebut data mentah itu ya angka yang ujungnya bisa dihitung. Jadi data mentah adalah data yang Anda masukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Excel. Dan dia datanya belum diolah. Dia datanya bisa berupa teks, ya bisa berupa juga angka. Pokoknya belum diolah aja. Datanya apa yang kita ketik. Contoh, tulisan di atas ini ada tulisan PJJ Spreadsheet SMK Perintis 1 Depok. Nah, ini mau data mentah aja, belum diolah jadi apapun. Yang lebih enak itu data angka. Contoh ya. Kayak tadi 2. Itu data angka aja biasa. Tapi setelah kita olah sama dengan 2 tambah 2, keluarkan tuh 4 tuh tadi. Ya. Nah, yang 4 itu udah bukan data mentah lagi karena keluarnya hasil dari pengolahan data mentah 2 ditambah 2. Keluarlah angka 4. Maka 4 itu sudah masuk dalam kategori data hasil pengolahan. Ya. Jadi kalau nanti ada soal 2 tambah 2 sama dengan 4. Angka 4 ini termasuk data mentah atau data hasil pengolahan? Maka jawabannya adalah data hasil pengolahan atau disebut juga dengan data rumus. Seperti itu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Jadi hari ini kita belajar kompetensi dasar yang kedua ya 3.2 tentang mengentry data. Apa yang saya sampaikan itu adalah pengertian data, jenis data itu apa saja, kemudian karakter data apa saja, sumber data itu apa saja. Mudah-mudahan paham ya. Sekali lagi mudah-mudahan kalian paham, mudah dimengerti. Dan minggu depan
kita masuk pelajaran kompetensi yang ketiga, mengentry data berdasarkan sel. Nah, ini kita mulai praktek di sini. Oke, itu aja. Dan tetap waspada. COVID-19, apa katanya? Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah selalu memberi kita kesehatan. Amin. Gitu ya. Baik, teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya stop share dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah keyakinan buat yang sudah paham gitu ya. Setelah kompetisi dasar yang ketiga nanti kita coba ulangan ya, kita coba ulangan. Dan kita lihat tugasnya untuk pertemuan kali ini di GCR. Kemudian dikumpulkan seperti biasa paling lambat 1 hari setelah kalian belajar, hari Minggu. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 sudah saya nilai, cuman belum saya tampilkan di GCR. Mudah-mudahan nanti hari Senin saya kasih ke kalian nilai-nilainya ya, hasilnya. Hasilnya akan saya tampilkan lewat GCR. Terima kasih sudah menyaksikan film ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.